Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu darah yang senantiasa secara siklus kewanitaan akan senantiasa dialami oleh para wanita dan anak-anak sekalian, terutama kaum hawa. Silahkan dengar, silahkan ikuti video Bapak terus, tapi jangan lupa juga untuk memberikan amal jariah berupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada video yang telah lalu Bapak sudah jelaskan tentang sekitar darah haid. Saat ini tentu harus melengkapi sekitar darah kembali, yaitu darah nifas. Apa itu darah nifas? Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, nifas menurut bahasa artinya melahirkan. Menurut etimologi hukum Islam, nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah atau disebabkan melahirkan. Makanya disebut nifas karena darah tersebut keluar setelah nafs, yaitu jiwa atau anak. Dan bagi wanita yang sedang mengalami nifas, secara fikih disebut nufasa. Wanita yang melahirkan terjadi pendarahan disebabkan dinding rahim yang luka, dan kita tidak bisa menggambarkan seberapa besar kerusakan yang terjadi sekitar area rahim tatkala seorang melahirkan. Terjadinya pendarahan disebabkan adanya luka di dalam rahim, dan darah yang keluar disebut dengan darah nifas. Makanya masa nifas adalah masa pemulihan tubuh pasca persalinan seorang wanita yang baru melahirkan. Paling sedikit Allah memberi waktu beristirahat selama 40 hari. Sampai-sampai kewajiban yang bersifat ibadah harian, yaitu sholat 5 waktu, sekalipun Allah berikan rukhsah atau keringanan atau dispensasi untuk ditinggalkan. Begitu selarasnya ajaran Islam dengan fitrah kemanusiaan dan juga fitrah kewanitaan, hingga Allah menghukumi hukum bagi yang nifas itu adalah haram digauli. Hukumnya haram digauli oleh suaminya. Dan darah nifas dihukumi sebagai darah kotor dan najis. Artinya Allah tahu benar kesulitan, kesukaran, dan penderitaan wanita yang baru melahirkan, yang perlu istirahat dari pekerjaan yang diberatkan atau memberatkan, karena masa nifas adalah masa beristirahatnya bagi wanita pasca kelahiran. Nah, begitulah Allah memuliakan kaum wanita dengan peristiwa masa nifas ini. Nah, darah yang keluar sebelum atau saat proses persalinan, sebelum bayi lahir, disebut sebagai darah wiladah. Jadi ada darah wiladah, yaitu darah yang di luar darah nifas. Nah, dalam proses proses yang biasa memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari, terkadang ada darah yang beserta lendir yang keluar dari organ kewanitaan. Darah tersebut
belum terhitung sebagai nifas. Sehingga hukum yang menyertainya bukan hukum nifas, tapi hukum darah wiladah, ya, darah penyakit. Ya. Tidak ada batasan waktu minimal mengenai nifas ini. Bahkan jika setetes darah keluar dari dalam rahim selama atau setelah melahirkan itu juga sama, ya. Tetapi dianggap semua itu adalah nifas. Durasi maksimal nifas pada umumnya adalah dihitung 40 hari setelah persalinan. Maksud durasi adalah batas waktu atau jangka waktu nifas berjalan adalah selama 40 hari dari sejak keluarnya bayi. Ini berlaku bagi wanita yang melahirkan, baik itu secara sesar ataupun jika terjadi keguguran. Nah, umpamanya darah keluar hanya hari pertama sejak persalinan, kedua, ketiga, dan hari keempat. Sedangkan hari kelima sampai hari ke-10 berhenti misalkan. Nah, lalu hari ke-11-nya keluar lagi itu darah, maka termasuk darah nifas karena belum mencapai 40 hari. Dari sejak persalinan maksudnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jangka waktu nifas bahkan sampai 42 hari. Bahkan ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal masa nifas. Bahkan jika lebih dari 50 atau 60 hari pun masih dihukumi nifas. Nah, namun pendapat ini tidak begitu masyhur, ya. Untuk 50-60 hari ini pendapatnya tidak begitu kuat, tidak begitu masyhur karena tidak didasari oleh dalil yang sahih dan jelas. Next, Bapak akan bacakan saja artinya, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan dahulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wanita menunggu masa nifasnya selesai hingga 40 hari atau 40 malam. Hadis riwayat Abu Daud nomor 311, ya. Dan dalam Tirmizi nomor 139, dalam Ibnu Majah nomor 648. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati juga oleh Az-Zahabi, Al-Hafiz Abu Thahir yang mengatakan hadis ini hasan derajatnya. Artinya hasan itu baik, ya, bisa dijadikan sebagai rujukan. Jadi dasarnya hanya 40 hari saja. Adapun tadi ada yang 50-60 itu kurang kuat, ya. Nah, sedangkan Syekh Albani mengatakan hadis itu bukan hasan lagi, bahkan sahih. Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena persalinan. Baik itu bersamaan dengan proses persalinan atau sebelum dan sesudah persalinan tersebut yang umumnya disertai rasa sakit. Ya. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengemukakan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan adalah darah nifas. Sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas. Nah, ketika pendarahan telah terhenti, wanita nifas harus segera mandi besar, ya. Nah, mandi besar. Setelah itu setelah mandi wanita juga wajib menjalankan hak-hak dan kewajibannya kembali seperti menjalankan sholat dan menjalankan puasa. Nah, bila setelah 40 hari masih ada darah yang keluar dari dalam rahim, hal itu bukan lagi nifas. Sekali lagi, bukan lagi nifas. Kalau
setelah 40 hari masih ada darah yang keluar, tetapi disebut dengan darah istihadhah. Pendapat ini tentunya bertentangan dengan pendapat ulama yang menjadikan tadi mengatakan masa nifas itu bisa sampai 40 hari atau 60 hari ya. Untuk itu menurut Bapak untuk menentukan masa akhir nifas harus hati-hati apakah 40, 42 atau 60 hari. Ya, penting sekali bagi kita khususnya para kaum wanita yang mengalaminya, yang memasuki masa nifas itu selalu mencatat periode nifasnya. Jadi normalnya berapa hari. Itu jadi tolok ukur juga. Saudara-saudara serta anak-anakku khususnya para kaum wanita yang sedang menelaah tentang masa nifas. Para ulama sendiri memiliki perbedaan pendapat terkait batas maksimal dan minimal masa nifas ini. Syekh Taqiyuddin menyebut tidak ada batas minimal maupun maksimal untuk masa nifas. Jika seorang wanita mendapat darah lebih dari 40, 60 atau 70 hari dan setelahnya berhenti, maka itu adalah nifas ya, menurut batasannya. Namun jika berlanjut terus maka itu darah kotor. Bila hal terjadi seperti itu maka batasnya 40 hari merupakan batasan umum yang dinyatakan oleh banyak hadis. Jadi patokannya 40 hari sebagai batasan umum yang normal ya. Jadi setelah 40 hari hati-hati apakah itu di luar kebiasaan kita. Kalau di luar kebiasaan kita berarti itu normal saja. Nah, anak-anakku sekalian serta saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku berjudul Darah Kebiasaan Wanita karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, darah yang dilihat seseorang wanita ketika mulai merasa sakit adalah nifas. Rasa sakit yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut adalah rasa sakit sebagai proses menuju kelahiran. Jika tidak, maka darah tersebut tidak dihitung sebagai darah nifas. Selama beberapa hari setelah melahirkan, wanita umumnya akan mengalami darah keluar dari kemaluannya. Inilah yang disebut sebagai darah nifas atau disebut juga lokia dalam istilah kedokteran. Darah nifas atau lokia mirip seperti menstruasi berat, hanya saja jumlahnya lebih banyak. Keduanya keluarnya darah nifas dari vagina atau lubang kemaluan adalah cara tubuh untuk membuang lapisan rahim rahim dan darah yang setelah persalinan tadi. Ini merupakan hal yang terjadi pada setiap wanita dan yang usai melahirkan. Nah, hari pertama darah itu bersifat merah terang atau merah kecoklatan karena lokia mengandung cukup banyak darah. Seperti apa darah nifas yang normal? Hari kedua, keenam, darah nifas lebih berair dan berwarna kecoklatan atau kecoklatan tua atau coklat tua atau merah muda. Hari ke-7 sampai ke-10 warna darah sama atau menjadi coklat muda atau merah muda. Hari ke-11 sampai ke-14 umumnya warna darah sama atau semakin muda. Ditambah adanya cairan berwarna putih atau putih kekuningan. Ini karena darah nifas kebanyakan terdiri dari sel darah putih lapisan rahim. Namun jika Anda sudah mulai aktif warna darah nifas mungkin akan biasanya lebih jernih kemerahan dan daripada sebelumnya. Nah, minggu ketiga keempat jika masih keluar darah nifas akan berwarna lebih pucat atau putih krem gitu. Minggu keenamnya biasanya jumlah darah nifas yang keluar jadi semakin sedikit dan berwarna kecoklatan, merah muda atau kuning krem. Apabila Anda melahirkan melalui operasi sesar, biasanya jumlah darah nifas yang keluar akan lebih sedikit. Namun durasi waktunya biasanya tetap beberapa minggu dan warna darah
akan berubah dari coklat, kuning, hingga bening. Larangan bagi wanita nifas sama seperti larangan bagi wanita haid yang pernah dijelaskan dalam video Bapak sebelumnya, seperti yang telah ditayangkan pada video karakteristik Muslim Channel. Maka untuk itu tonton video tersebut, bermanfaat untuk Anda. Tentang darah haid silahkan tonton ya. Kemudian larangan nifas itu Bapak simpulkan garis besarnya: satu, kewajiban sholat menjadi gugur bagi perempuan yang sedang mengalami haid ataupun nifas, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, dan tidak perlu mengkodok sholat yang ditinggalkan karena masa haid dan nifas, kecuali yang ada istilah kodok itu adalah untuk puasa saja. Kedua, perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan puasa ya, baik itu puasa Ramadan atau puasa sunnah, dan mengkodoknya di lain waktu. Keempat, larangan berhubungan intim, suami istri ya, reunian gitu, suami istri itu dilarang sekali bagi perempuan haid dan nifas. Nah, dilarang, termasuk malah dosa besar yang harus dijauhi. Yang kelima, membaca Al-Quran. Nah, itu dilarang. Pendapat 4 mazhab. Nah, tentang membaca Al-Quran pun ini lebih beragam pendapatnya ya. Jadi, Bapak tidak akan menerangkan tentang adanya sedikit perbedaan itu. Cuman umumnya membaca Quran ini menurut mazhab 4 itu dilarang ya. Bahkan lebih banyak pendapatnya. Apakah ada yang melarang, ada yang tidak, itu nanti ditonton pada video Bapak yang lain. Daripada pendapat menyentuh Al-Quran ya. Kemudian yang terakhir adalah larangan tawaf bagi perempuan haid maupun nifas ya, dilarang melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Demikian video kali ini, supaya tidak terlalu lama Bapak akhiri saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Bapak tutup dengan akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.